Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 44 Dia yang pernah berkuasa tertinggi. Tubuh roh mistis. Feng Jiu bertanya dengan heran tentang gambar hantu itu, dan terus mengajukan pertanyaan lain. Tubuh roh mistis jarang terlihat. Memaafkannya karena belum lama datang ke dunia ini, dan karena sangat kurang pengetahuan dalam hal kultivasi, istilah tubuh roh mistik adalah sesuatu yang belum pernah didengarnya. Tubuh roh mistis adalah lambang dari para kultivator yang paling hebat. Mereka tidak hanya dapat mengolah kekuatan mistis, mereka juga mampu mengolah kekuatan roh, dan kecepatan mereka dalam berkembang adalah 10 kali lipat dari orang lain. Pria paruh baya itu melihat senyum di wajahnya dan melanjutkan, dengan kata lain, bagi orang lain yang membutuhkan waktu 1 dekade untuk menjadi petarung bela diri kekuatan mistis, bagimu, mungkin hanya butuh waktu 1 tahun untuk mencapai peringkat yang sama. Kecepatan yang dapat dicapai dalam kultivasimu, dapat disebut sebagai bakat yang luar biasa. Mendengar kata-kata itu, Feng Jiu mempertimbangkannya sejenak dan berkata, kedengarannya tidak benar. Saya telah mencoba berkultivasi dengan menarik energi ke dalam tubuh saya, tetapi saya tidak merasakan perbedaan yang signifikan pada tubuh saya, dan sama sekali tidak seperti apa yang dikatakan senior tentang kemajuan cepat yang dapat saya capai dalam kultivasi menurut pengalaman saya. Dia telah menggunakan waktu yang cukup lama untuk menyerap ki ke dalam tubuhnya dan jumlah kekuatan mistik di tubuhnya setelah berkultivasi benar-benar tidak ada apa-apanya. Itu karena meridian ki mistik dan spiritual di dalam dirimu belum terbuka. Tatapannya menatap tajam ke arah Feng Jiu, aku ingin kau memberi hormat kepadaku sebagai gurumu. Pada saat itu, aku akan membantumu membuka meridian mistik dan spiritualmu untuk membantu kultivasimu. Jika orang lain, setelah mendengar entitas sekuat itu menawarkan diri untuk menerima seseorang sebagai murid, orang akan mengira bahwa itu akan diterima tanpa ragu-ragu. Namun ketika Feng Jiu mendengar kata-kata itu, alisnya malah berkerut dan matanya menunjukkan bahwa dia sedang berpikir keras saat dia menatap pria paruh baya itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu tidak bersedia. Melihat Feng Jiu tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan atau kegembiraan, pria itu mengerutkan kening dan dia mendorong aura penindasannya agar berkobar lebih kuat dan kemudian menyadari bahwa auranya tidak banyak berpengaruh pada orang yang telah dikontrak oleh binatang suci kuno. Dia kemudian segera menyerah dan menghela napas panjang sebagai gantinya. Anda tidak perlu khawatir bahwa saya punya motif tersembunyi. Saya hanya ingin Anda membantu saya menyelesaikan 3 tugas setelah menerima tawaran menjadi murid saya. Mendengar itu, Feng Jiu memikirkannya sejenak sebelum akhirnya berkata, mengapa senior tidak memberitahuku terlebih dahulu dan jika itu masih dalam batas kemampuanku dan tidak bertentangan dengan gayaku dalam melakukan sesuatu, aku mungkin bisa menyetujuinya. Pria paruh baya itu tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata, hebat. Saya dapat melihat bahwa Anda adalah orang yang melakukan hal-hal sesuka hati dan itu agak mirip dengan temperamen saya. Feng Jiu tersenyum padanya tetapi tidak menjawab. Gadis, aku awalnya adalah penguasa istana dinasti surgawi, Chu Batian. Di puncak kejayaanku, tak seorang pun berani melawanku. Aku menjalani hidupku dengan pedang dan dengan sengaja mendominasi dunia di bawah langit. Selama aku menganggap sesuatu itu benar, aku pasti akan melakukannya sampai akhir. Tahun itu, dia menceritakan kehidupan masa lalunya kepada Feng Jiu secara terperinci. Feng Jiu mendengarkan dengan saksama dan dari kata-katanya, dapat disimpulkan bahwa dia adalah orang yang keras kepala yang mengikuti apapun yang dikatakan hatinya. Namun karena dia terlalu bebas dan tidak terduga, dia dipandang sebagai orang yang tidak lazim dan jahat oleh sekte-sekte konvensional keabadian. Dia memiliki pedang perkasa yang memotong logam seperti lumpur yang disebut Blue Edge. Seorang immortal dari sekte ortodoks menginginkan Blue Edge Sword miliknya dan secara keliru menuduhnya telah membantai desa manusia yang menyebabkan dia dianiaya oleh petinju kuat dari semua sisi. Dengan pencapaiannya sebagai kaisar bela diri yang terhormat, dia tidak takut pada semua kultivator keabadian yang kekuatannya lebih rendah darinya. Namun, mereka telah menangkap orang-orangnya sendiri sebagai sandera untuk mengancamnya, yang mengakibatkan dia menderita luka parah untuk melarikan diri ke tempat ini, dan akhirnya menyerah dan mati di sini. Selama bertahun-tahun, dia telah menunggu di sini dengan sabar, untuk orang yang ditakdirkan datang, dan mengambil alih jubahnya, untuk mengembalikan istana dinasti surgawi, dan memenuhi keinginan terakhirnya. Keinginan pertama adalah mengembalikan istana dinasti surgawi, lalu apa keinginan kedua dan ketiga? Keinginan kedua adalah membobol makam Tousan Sword untuk mengambil Blue Edge. Sedangkan untuk yang ketiga, suaranya ragu-ragu sejenak dan dia mendesah, saya terlalu keras kepala dan ceroboh pada tahun-tahun itu dan saya mendatangkan malapetaka pada keluarga saya. Terutama bagi istri saya yang kebetulan sedang melahirkan pada saat itu. Begitu banyak tahun telah berlalu dan saya bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka. Saya ingin Anda pergi mencari mereka dan melihat apakah mereka hidup dengan baik.